untuk mewawancarai kepala sekolah berkenaan dengan kepemimpinan dalam menyikapi etika, kemudian dan dilema dan tentang benar dan benar. Dimana sini salah satunya pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau sekolah itu kan ada beberapa kompetensi, ada kepemimpinan, ada supervisi, ada kewirausahaan. Kompetensi ini di dalam diri seseorang, mungkin secara umum semua orang bisa, tapi kalau memang harus diterluarkan dalam bentuk aksi, ya tiap-tiap orang punya ukuran. Yang pertama masalah waktu. Kalau kita berbicara waktu, ketika Anda menyelesaikan masalah, ketika dimintai keputusan, dimintai jawaban, tentu semua orang tidak bisa berpikir dalam 1-2 detik, 3 detik. Ini perlu waktu kan. Jadi kita perlu mengalokasikan waktu untuk menghadapi persoalan yang bukan hanya persoalan yang besar, tapi kadang-kadang orang kan hanya persoalan kecil jadi bisa diselesaikan. Kan banyak orang yang misalnya di televisi diwawancarai, kan banyak kepala daerah yang kelepasan ngomong kan. Ketika didesak oleh hostnya harus menjawab sana, maka seketika mengambil keputusan tanpa berpikir. Ini kalau berpikir dalam 1-2 detik itu tentu pastinya mustahil jawabannya pas, mustahil keputusannya akan sesuai dengan aturan. Gitu juga kita di sekolah ini, ketika kita menghadapi persoalan dimintai keputusan yang cepat itu bukan berarti kita harus memotong waktu, tapi kita tetap harus punya pengelolaan waktu sehingga yang kita putuskan itu bukan sekadar asal keluar, bukan sekadar oh ini bisa diselesaikan sekarang, jawab saja sekarang, tidak persoalan. Yang dilema-dilema itu kaitannya bukan hanya untuk diri pribadi kepala sekolah, tapi juga kaitannya kan banyak orang. Kalau dengan banyak orang, tentu sudut pandang ini tidak bisa dari sudut pandang kepala sekolah saja. Harus ada masukan dari pihak lain, harus ada masukan dari beliau yang lain, masukan mungkin dari orang tua, masukan dari masyarakat atau dari stakeholder yang lain, sehingga nanti keputusan yang diambil itu bisa melegakan. Manfaatnya itu manfaatnya kepanjang ketimbang kita putuskan sekarang tanpa punya ada sudut pandang lainnya, dan itu justru mudaratnya lebih banyak. Jadi ketika di sekolah kita pun bisa Pak putuskan sekarang. Nah sekarang kita minta waktu untuk bisa berpikir, untuk bisa sama-sama berpikir, sama-sama berbicara dengan siapa saja yang bisa membantu kita untuk bisa melakukan perkembangan, sehingga desakan itu jangan sampai menjadi kita mengambil keputusan yang tidak ya, nanti malah jadi kembali ke diri kita, jadi bumerang. Nah selesailah persoalan, selesailah mungkin yang dulu kita punya rencana harus bisa menjalankan program bangsa, akibat keputusan yang mendadak, keputusan seketika akhirnya berbutuh panjang, program yang dulu direncanakan tidak bisa jalan, program yang dianggap harusnya bisa selesai tidak bisa selesai, yang ini harusnya diselesaikan malah tidak selesai. Buktinya penjadwalannya fleksibel gitu Pak lah, tergantung sikon. Ya, ada mungkin persoalan yang ada program-program yang memang sudah punya alokasi khusus, ada mungkin hal-hal yang alokasinya waktunya perlu fleksibel seperti itu.
Tapi sekali lagi memang Ini pertanyaan berikutnya sudah Pian jawab sebenarnya. Karena di sini pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau orang lain yang membantu? Ternyata tadi sudah langsung terjawab. Jadi melanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? pembelajaran itu sekali lagi kita harus punya hati yang lapang, karena memang ketika kita berhadapan dengan persoalan itu kadang-kadang kan dianggap harusnya kepala sekolah bisa memutuskan, harusnya kepala sekolah bisa menyelesaikan saat ini. Kalau kita mendengar perkataan seseorang atau orang lain yang mengatakan seperti itu, kadang-kadang kan ada rasa bahwa kita kalau tidak bisa selesai dengan anggapan orang lain, kita merasa direndahkan, kita merasa bahwa kompetensi kita tidak sebagai kompetensi manusia. Sekali lagi bahwa pengambilan keputusan itu harus berdasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar. Nah, kalau kita yang berdasarkan kepada kemaslahatan yang besar, berdasarkan pada apa yang ingin dicapai oleh sekolah, maka pengambilan keputusan itu sekali lagi perlu adanya masukan dari banyak orang, dari banyak stakeholder, dari orang tua, dan boleh jadi ada masukan dari orang-orang yang kita layani. Karena sekali lagi yang kita hadapi ini, terutama di sekolah, bukan menghadapi benda. Yang di sekolah itu yang kita hadapi kan orang yang punya banyak perilaku, orang yang punya banyak pola pikir. Di kelas kita misalnya mendidik, yang jadi tanggung jawab kita ada 20 orang. 20 orang ini tentu punya 20 perilaku. Menghadapinya tentu tidak bisa berdasarkan apa yang kita pikirkan saja, karena gitu, ini kan terbatas. Kita punya, karena yang kita jalani hari-hari bukan hanya ada di sekolah, yang kita jalani yang ada di rumah tangga, belum lagi persoalan kepegawaian kita kan. Maka penyelesaian, sekali lagi kita ingin bahwa selain memang yang kembali ke awal tadi, bahwa kita tidak ingin dianggap kalau tidak selesai sekarang berarti kita berarti direndahkan, kita dianggap tidak sesuai kompetensi kita. Sekali lagi tidak, yang kita lihat adalah maslahatnya. Mungkin itu. Artinya menurut yang tadi kita mengambil keputusan tidak hanya benar lawan benar, tapi juga berkeadilan, dan kita juga harus memperhatikan perasaan gitu Pak, rasa kasihan. Adil itu misalnya, adil itu kan tidak mesti ketika misal ada orang berumah tangga punya 2 istri, misal istri pertama anaknya 5, istri kedua belum punya anak kan. Ketika harus berbicara adil, seorang suami harus memberikan penghasilan. Apakah harus sama kalau adil itu kasihlah istri pertama 5 juta, istri kedua 5 juta? Enggak kan? Istri pertama anaknya 5, istri kedua belum punya anak. Apa harus kalau dibilang adil harus sama 5 juta? Gak ada kan? Jadi sesuai porsinya, sesuai tempatnya. Adil itu kan menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya kan? Itu adil. Yang kedua, tadi kita mungkin berbicara masalah rasa itu boleh jadi menjadi salah satu pertimbangan, tapi sekali lagi rasa itu jangan menjadi alasan untuk kita tidak menyelesaikan persoalan sebagaimana mestinya. Kadang-kadang ada yang memang harus dikorbankan melalui perasaan, tapi justru yang diambil itu
kebaikannya. Rasa kadang-kadang memang beratnya, tapi rasa ini kalau kita turutkan semuanya bisa habis kita kan ya. Yes. Mungkin itu saja cukup Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Selamat pagi, Bang. Sebelum dari CGP Angkatan 1000 Kabupaten Betawi Timur mewawancarai dia mengenai tugas di LMS tentang etika dan dilema. Dimana di sini tugas kami itu terakhir deadline-nya tanggal 17 kami sudah diatur. Kami diwajibkan untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah tersebut. Apakah Ibu sedia? Bersedia. Baik Ibu, ini pertanyaan wawancara kita pada hari ini. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berdasar moral? Kasus yang sudah saya alami yang merupakan dilema adalah seperti pembentukan komite, yang mana pembentukan komite ini tidak semua dewan guru yang menyetujui, karena mereka juga punya alasan latar belakang siswa yang memang tidak mampu. Tapi tetap saya koordinasikan bahwa yang tidak mampu itu akan diberikan keringanan untuk dibebaskan dengan syarat membawa surat dari RT atau kelurahan. Jadi dengan cara itu kasus-kasus itu bisa kami selesaikan bersama. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana cara mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menyelesaikan keputusan, saya itu minta pendapat dulu dengan pihak yang terkait, terutama kepada yayasan, kemudian komite, juga korwil, karena tidak mudah untuk mengambil keputusan yang menyangkut juga masa depan guru-guru dan anak. Jadi keputusan itu dikoordinasikan bersama yang terkait sehingga tidak ada penyesalan di akhir kemudian. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk hal semacam ini? Langkah-langkahnya yang pertama tentunya